Kota Semarang, Salatiga, Boyolali, Kudus, Demak, Sragen, dan Grobogan. Jangan lupa untuk melakukan scan ulang Nusantara TV di channel 36 UHF. Nusantara TV berkomitmen untuk memberikan tayangan yang bermutu, berkualitas, dan juga menghibur bagi masyarakat Indonesia. Nusantara TV, sahabat kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Zaid. Mas Zaid, tadi juga yang menurut saya cukup menarik adalah poin bagaimana ketika Tom Lembong memberikan keterangan bahwa memang tidak diberi kesempatan untuk mendapat pendampingan pengacara ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Zaid apa saja tadi yang dijelaskan oleh Tom Lembong? Baik, yang pertama Pak Tom kita minta menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 29 Oktober itu. Nah, beliau menceritakan sejak awal beliau dipanggil sebagai saksi. Ya, pada saat beliau memberi keterangan sebagai saksi itu selesai kurang lebih jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore sampai jam 7 malam itu tidak ada tindakan apa-apa. Jadi Pak Tom nunggu aja. Iya. Nah, setelah sekitar jam 7 malam, itu tahu-tahu diinfokan, Pak Tom, Anda ditetapkan sebagai tersangka dan Anda akan ditahan. Dibacakan hak-haknya. Sebenarnya di situ kan sudah dibacakan hak-haknya, diantaranya memilih penasehat hukum sendiri. Bukan dipilihin. Ya, jadi ini harus clear ini saya buat betul. Memilih penasehat hukum sendiri. Pertanyaannya, kalau memang sudah mau ditetapkan menjadi tersangka, ya kenapa ada jeda waktu 3 jam itu tidak diinfokan kepada Pak Tom dan dia mencari siapa penasihat hukum yang dia tunjuk sendiri? Kenapa harus disodorkan? Iya. Kan kalau memang proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar di proses of law-nya ini ya kan, baik secara prosedur ya kan ataupun secara pembuktiannya, apa yang perlu kita khawatirkan oleh kejaksaan? Saya rasa ada yang harus dikhawatirkan, gitu loh. Okay. Jadi ini yang sangat kita sayangkan. Jadi hak untuk mendapatkan penasihat hukum sendiri itu tidak ada dari kejaksaan menyodorkan pengacara yang beliau juga tidak kenal ya dalam kondisi kayak seperti itu. Saya yakin siapapun akan dalam tekanan dan pasti seperti yang disampaikan Pak Tom juga kurang lebih akan mengalami hal yang sama. Apa itu? Dia dalam kondisi tertekan dan memang nggak punya pilihan jadinya. Iya. Ya sudah ikut aja arahan penyidik. Padahal kalau keterangan ahli kita tadi sudah menyampaikan, kalau di posisi yang netral, yang dia tidak dalam tekanan kondisi seperti itu, ya beliau bukan orang yang nggak mampu, mohon maaf ya, untuk menunjuk seorang penasehat hukum, gitu. Baik, saya geser lagi ke Pak Antoni karena waktu kita terbatas sekali ini Pak Antoni. Saya ingin sedikit membahas soal bagaimana di persidangan hari ini tadi terungkap BUMN itu sebenarnya tidak sanggup ketika harus memenuhi atau harus mengimpor sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di 2015 itu Pak Antoni? Gini, pada saat itu BUMN itu mendapat penugasan untuk memberikan pasokan gula kristal putih. Karena itu diperkirakan gula kristal putih akan mengalami defisit lagi. Jadi saya pikir ini sangat bagus sekali. Ini adalah antisipasi defisit atau kekurangan gula kristal putih ke depannya. Oleh karena itu mereka memilih penugasan kepada BUMN tetapi tidak langsung impor barang jadi gula kristal putih, tapi melalui jalur produksi. Dari GKN gula kristal tadi proses diolah menjadi gula kristal putih. Dan ini memberikan manfaat ekonomi sangat besar sekali karena itu adalah menambah nilai tambah di dalam negeri ya karena ada proses produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan atau menghemat juga devisa negara karena impor gula kristal mentah jauh lebih murah dari gula kristal putih. Baik. Nah itu. Dan yang kedua dari BUMN-nya adalah mereka menghemat juga modal kerja. Kalau mereka harus impor dari gula putih langsung, yaitu 1 bulan atau berapapun mereka harus bayar dulu, modal kerjanya sangat panjang. Iya.
Tetapi kalau dengan gula kristal mentah, maka modal untuk gula kristal mentah dan proses produksi sampai gula kristal putih ditanggung oleh perusahaan yang memproduksi. Dan modal kerja untuk BUMN itu hanya pada saat dia serap hasil produksinya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Jadi cuma hitungan hari. Iya, lebih pendek ya berarti. Ya. Pak Antoni, saya ingin sedikit menyinggung soal bagaimana menghitung untung rugi dalam proses impor ini. Dan ini kaitannya dari kita mencoba memahami angka 400 miliar yang keluar dari Kejagung. Anda melihatnya seperti apa, Pak Antoni? Nah ya, ini sangat menarik gitu. Nanti itu dikaitkan dengan yang tadi proses kerjasama BUMN, PPI dalam hal ini dengan 8 perusahaan rafinasi. Tapi sebelum itu, saya ingin juga menyambung, tadi kan Pak Zaid mengatakan tidak ada hitungan dari BPK atau BPKP terhadap kerugian negara. Memang tidak mungkin ada. Karena apa? Kalau kerugian negara itu yaitu berbasis APBN. Yaitu cuma ada 2 sumber, belanja negara lebih besar dari seharusnya, ya, atau penerimaan negara lebih kecil dari seharusnya. Itu membuat kerugian negara. Dalam pemberian izin impor tidak ada kaitannya hubungannya dengan APBN. Tidak ada belanja negara dan tidak dipungut bayaran sehingga tidak mungkin ada kerugian negara. Baik. Oke, dicarilah pada saat itu kerugian negara 400 miliar dari mana? Yaitu yang kita dengar adalah keuntungan dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, keuntungan dari perusahaan swasta dianggap seharusnya dimiliki BUMN. Lah, gimana? Orang perusahaan PPI-nya itu tidak ada faktor produksi kok. Jadi dia dengan tidak ada produksi, maka tidak mungkin bisa mendapatkan margin keuntungan dari produksi, dan oleh karena itu tidak mungkin ada potensi kerugian dari margin keuntungan itu. Gitu. Bahkan BUMN itu mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Gula kristal putih yang diproduksi di dalam negeri pasti nilainya lebih rendah dari gula kristal putih yang dari luar negeri. Import langsung karena di sini ada nilai tambahnya gitu. Jadi kok margin keuntungannya lebih besar gitu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya jaksa tidak mungkin bisa menemukan kerugian negara. Iya. Ini menarik ya Pak Antoni. Jadi kerugian yang dilabel sebagai kerugian itu sebenarnya adalah angka potensi keuntungan yang seharusnya dimiliki, tetapi itu bukan kerugian berarti artinya ya Pak Antoni? Dan itu pun tidak ada gitu. Dan itu pun tidak ada, potensi keuntungan itu pun tidak ada. Iya. Okay. Jadi itu cuman di awang-awang aja, cuma mimpi aja. Iya. Oke, baik. Saya ke Mas Zaid lagi terakhir nih Mas Zaid untuk closing statement. Mas Zaid, kira-kira akan seperti apa proses pra-peradilan selanjutnya? Karena kita mendengar ada permintaan juga dari tim kuasa hukum untuk menghadirkan mendak-mendak dalam periode sebelum dan sesudah. Apakah itu kemudian dikabulkan oleh hakim? Kita nggak meminta hakim memanggil mendak. Sebelum dan sebelumnya itu bukan permintaan kita. Yang kita sampaikan ke publik adalah fakta hukum bahwasanya surat perintah penyidikan itu atas dugaan tindak pidana yang terjadi di tahun 2015 sampai 2023. Gitu. Okay. Jadi kenapa secara tempus itu 2015 sampai 2023, tapi yang diminta secara subjek hukum, yang dimintai keterangan itu hanya sebatas Pak Tom aja. Iya. Yang di 2015-2016. Ini ada apa? Wajar dong kita menanyakan, karena splitnya seperti itu. Iya. Gitu. Tapi kalau kita fokus kepada pembelaan terhadap Pak Tom Lembong, dalam artian bahwa kita sangat meyakini ada dugaan cacat prosedur dalam proses penetapan Pak Tom. Itu yang menjadikan proses pra-peradilan ini kita tempuh, karena inilah upaya yang dibenarkan secara hukum. Gitu. Dengan demikian maka ke depan mudah-mudahan dengan support dan doa dari masyarakat semua serta pertimbangan yang jernih dari majelis hakim, Pak Tom bisa mendapatkan haknya dan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah serta penahanannya dinyatakan tidak sah dan Pak Tom bisa segera bebas. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik.
Kira-kira dalam beberapa hari ke depan apa yang akan jadi rencana tim kuasa hukum? Karena kan mungkin hari Senin akan kesimpulan dan hari Selasa akan sidang putusan. Seberapa optimis tim kuasa hukum kalau tadi kita sudah membedah kira-kira apa saja poin-poin yang menjadi dituduhkan atau disangkakan kepada Tom Lembong itu sudah bisa kita satu persatu kupas dan patahkan. Apa kira-kira rencana ke depan, siapa yang mungkin akan dihadirkan selanjutnya, Mas Zaid? Kesempatan menghadirkan ahli sudah diberikan oleh pengadilan ke kami pada hari ini. Selanjutnya agenda sidang besok adalah ahli dari pihak termohon, itu dari kejaksaan. Ya kan? Selanjutnya nanti hari Senin itu adalah kesimpulan dan Senin putusan. Melihat dari perjalanan sidang sampai malam ini, setelah melihat dokumen bukti formil dan juga keterangan ahli, kami dari tim hukum Pak Tom Lembong sangat optimis bahwa apa yang diperjuangkan oleh Pak Tom melalui pra-peradilan ini akan memenuhi hasil yang sangat positif. Karena apa? Secara pembuktian yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu sampai saat ini belum ada atau tidak ada. Karena apa? Itu adalah syarat mutlak dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 adanya audit kerugian negara. Seperti yang Pak Antoni tadi sampaikan juga, kalau saya mau mengutip, PT PPI ini nggak keluar belanja modal, kok bisa rugi. Nah itu perhitungannya seperti apa ya? Itu Pak Antoni tadi sudah menjelaskan secara detail, ya kan? Jadi kerugian itu ya harusnya menerima berapa, terus jadi nggak menerima, apakah itu jadi kerugian negara? Nah ini sudah dipaparkan secara jelas sama ahli, dan itu yang pasti bukan. Itu bukan cara menghitung kerugian negara. Karena apa? Kerugian negara harus bersumber salah satunya dari APBN. Tidak ada dana APBN yang digunakan dalam proses impor, kebijakan impor. Nah saya tambahkan satu lagi, Mbak. Iya. Tadi keterangan ahli Prof. Dwi Andreas itu mengungkap fakta bahwa pada saat di kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada satu kebijakan yang kurang tepat dibuat sehingga ada kelangkaan gula dan mengakibatkan harga gula itu melonjak sampai 20.000 lebih lah dari 12.000. Dan akhirnya berdasarkan itu ada kerugian oleh masyarakat ya. Itu selisihnya sekitar 8 triliun. Harusnya masyarakat bisa membeli gula seharga 8.000 sampai 12.000. Masyarakat harus membelinya sampai 20.000 sampai 22.000. Tentu ini menjadi suatu hal yang suatu fakta hukum yang mengagetkan. Selain tidak ada surplus, ternyata kita pernah salah kebijakan impor dan mengakibatkan kehilangan loss 8 triliun hanya dalam 3 bulan. Iya. Nah itu juga sangat dicengangkan juga tadi kita, tapi ya itulah faktanya. Artinya kebijakan yang diambil Pak Tom itu berhasil menghindarkan Indonesia, khususnya masyarakat, dari loss atau kerugian pengeluaran biaya sebesar 8 triliun rupiah. Oke, baik. Kita akan sama-sama kawal seperti apa perjalanan pra-peradilan Tom Lembong di hari Senin dan Selasa saat putusan nanti. Terima kasih Mas Zaid Musafi dan juga Pak Antoni Budiawan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, diskusi tadi menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.